Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini masih video seputar terkait dengan persiapan SNBT 2024 ya, yang soalnya didapat dari website BP3 Kemdikbud. Nah, untuk di video kali ini pembahasannya mengenai subtes untuk pengetahuan kuantitatif ya. Oke, so kita mulai dari nomor 21 terlebih dahulu. Nilai minimum fungsi kuadrat f adalah min 8. Oke, jadi kita punya informasi nilai minimumnya min 8. Kemudian grafik fungsi tersebut melalui titik min 1,0 dan 3,0. Nah, terus kemudian grafik itu juga dilewati titik 4, B. Nah, kira-kira nilai B-nya berapa? Nah, jadi ini kalau misalnya kita gambarkan, karena katanya titik minimum gitu ya, katanya karena minimum, so berarti gambar kuadrat ini atau fungsi kuadrat ini terbuka ke atas, sehingga ujungnya tuh di bawah gitu. Kalau nilai maksimum, titik puncaknya ada di atas, sehingga terbuka ke bawah gitu. Nah, di sini kita punya informasi ada dua titik yang pasti bisa kita peroleh, yaitu adalah yang pertama di sini min 1,0 ya, min 1 terus sama 3. Nah, kurang lebih gambarnya beginilah ya. Oke. Terus kemudian ini min 8. Nah, sebenarnya dari informasi di sini nih sebenarnya kita bisa predik gambarnya kurang lebih seperti apa. Walaupun cuman kita dapat min 8, ingat fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang simetris kalau kita bagi dua sama rata. Kayak misalnya nih, gambar grafik fungsi kuadrat begini nih. Nah, kalau kita potong di bagian persis di titik puncaknya sini, baik maksimum atau minimum, maka akan membagi daerah sama rata ya. Oke, jadi kalau misalnya dari sini ke sini jaraknya berapa sih? Kan gitu ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti setengah jalannya tuh ada di sini kan, 1, 2. So berarti X puncaknya ada di 2, seperti itu ya. Terus kita tarik ke bawahnya itu adalah min 8. Nah, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Nah, jadi ini saya mau bahas kerangka berpikirnya dulu ya. Biar kalau misalnya mungkin ada soal yang serupa, konsep dasarnya itu dapat gitu. Oke, kita punya informasi ini ada titik puncaknya. Ini berarti titik puncaknya adalah 2, min 8. Terus kita punya titik potong sumbu X tuh alias berarti 3,0. Dan ini adalah min 1,0. Nah, kemudian ini kan gambar grafik ya. Set. Gambar grafiknya misalkan anggap aja seperti ini. Set. Nah, kan bagus nih. Nah, ditanyakan 4, B. Jadi itu di sini ada titik 4. Nah, di sini tuh ada koma B. Cuman kita nggak tahu nih B-nya berapa. Nah, kalau kita lihat dari jenis kecuramannya, nah kan gini nih. Nambah 2 ya, nambah ini 2. Ini 1 ya. Ini 1. Jadi 1, min 8 ya, sorry. Nah, 1, min 8. Nah, sekarang kalau misalnya loncat 2 ini aja udah perkara turunnya tuh 8 tuh misalnya. Apakah bisa kita perkirakan seperti itu? Terus kalau nambah 1 jadinya nggak nyampe 10. Nah, jadi ini kan bentuknya begini nih. Set, bisa jadi ya, bisa jadi 5, bisa jadi 10. Cuman kalau untuk logikanya ini nggak mungkin ya. Ini apalagi ya, nggak mungkin curam banget ya, nggak mungkin curam banget. Terus ini apalagi, jadi antara C sama D nih yang mungkin. Nah, cara ngerjainnya gimana? Nah, oke. Jadi sebenarnya ini ada beberapa cara. Cara yang biasa, yang normal itu yang dipakai adalah, ingat fx itu, ingat ini jadi jatuhnya tuh lebih ke konseptual ya. Fungsi kuadrat itu kan ada bla 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 x kuadrat tambah bla bla x tambah bla bla bla. Nah, ini kita kasih koefisien dong, atau huruf atau variabel a, b sama c. Makanya biasanya bentuk fungsi kuadrat itu ax kuadrat tambah bx tambah c. Kan gitu. Nah, lalu kita masukkan, kita punya 3 titik. Nah, ketika min 1,0, maka yang akan terjadi fx-nya kan pasti 0.
0 sama dengan A kali min 1 kuadrat tambah B kali min 1 tambah C. Berarti 0 sama dengan A kurang B tambah C, kan gitu. Kemudian untuk 3,0, oke. Nah, berarti 0 sama dengan A kali 3 kuadrat tambah B dikali 3 ditambahkan dengan C. Maka 0 sama dengan 9A tambah 3B ditambah dengan C. Hasilnya 0 nih. Kemudian yang keempat adalah 1, min 8. Berarti ini min 8 sama dengan A kali 1 kuadrat, nah, tambah B kali 1 tambah C, sehingga jadinya min 8 sama dengan A tambah B ditambah dengan C. Nah, ya udah, kita ada 3 persamaan nih, ya kan? Ada 3 persamaan. Kita lakukan eliminasi substitusi seperti biasa. Karena kalau ngerjain persamaan tuh kalau nggak biasanya eliminasi ataupun substitusi gitu. Nah, berarti kita kerjain terlebih dahulu. Kira-kira enaknya mana nih? Nah, 1 sama 3 dulu ya. 1 dan 3. Oke. Berarti jadinya A kurang B tambah C sama dengan 0. A tambah B tambah C sama dengan 0. Maka ini kita kurang kan? Nah, sehingga min 8 gitu ya. Ini min 8 ya. Nah, ya kan, bener nggak? Ya kan, min 8. Terus habis itu ini kita kurang sehingga apa? Ya, A-nya habis, C-nya habis. Sehingga min B dikurang B adalah min 2B sama dengan 8. Berarti B-nya sama dengan 8 per min 2. Berarti sama dengan min 4. Oh, ternyata udah ketemu nih langsung B-nya berapa. Karena biasanya harus 2 kali eliminasi untuk mendapatkan 2 persamaan lagi. Nanti eliminasi lagi baru dapat salah satunya. Kan gitu biasanya ya. Oke, kalau misalnya B-nya 4, B-nya min 4, so berarti kita udah bisa manipulasi nih bentuknya nih. A kurang min 4 untuk persamaan 1 ya. Kan A kurang B, A kurang min 4 tambah C sama dengan 0. Berarti A tambah 4 tambah C sama dengan 0. Berarti A tambah C sama dengan min 4. Kalau untuk persamaan yang ketiga, persamaan yang ketiga atau persamaan yang kedua dulu deh. Berarti 9A tambah 3 kali min 4 tambah C sama dengan 0. Berarti 9A kurang 12 tambah C sama dengan 0. Berarti 9A tambah C sama dengan 12. Apakah cukup? Cukup banget kalau kita lanjutin. Jadi 9A tambah C sama dengan 12. Terus A tambah C. Ini kita sebut saja ini persamaan 4, ini persamaan 5 ya. Ya udah, nomor persamaan 4 dan persamaan 5 kita eliminasi. Nah, yang kita mau hilangin yang pasti gampang dulu loh. Ya, yang C nih hilangin, eliminasi C. Berarti 9A kurang A adalah 8A. Sama dengan 12 kurang 4 min 4 itu adalah 16. Sehingga nilai A-nya 16 per 8, berarti A-nya adalah 2. Ya kan? Nah, ingat ini B di sini adalah fungsi B yang di sini ya, beda ya dengan B yang di sini. Mungkin ini saya ganti dengan sesuatu yang lain deh. Misalnya kita bikin M. Nah, jadi nilai M-nya tuh berapa? Oke. A-nya 2, B-nya min 4, C-nya berapa? Ya tinggal kita masukin kan ke persamaan 1. A sama dengan 2, terus B sama dengan min 4, kita input ke persamaan 1. A kurang B. Nah, berarti 2, ya kan? 2 dikurangkan dengan B-nya adalah min 4, tambah C sama dengan 0. Berarti ini 2 tambah 4, hasilnya 6. Sama dengan 0, berarti C-nya adalah min 6. So, kesimpulannya yang kita peroleh bahwasanya fx di sini bentuknya adalah A-nya adalah 2x kuadrat min 4x dikurang dengan 6. Nah, ya udah, yang ditanya adalah F4 kan. Nah, yang ditanya tuh kalau kita masukin 4, berarti F4 sama dengan 2 kali 4 kuadrat dikurang 4 kali 4 kurang 6. Berarti F4 nya sama dengan 2 kali 16 32 kurang 16 kurang 6. Maka F4 nya berapa nih? 16 kurang 6 10. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, tapi ada cara lain nggak? Of course ada. Nah, jadi
Kalau ada soal untuk fungsi kuadrat, jadi sebenarnya untuk membentuk fungsi kuadrat secara umum kurang lebih caranya seperti ini ya. Bikin dulu bentuk umumnya, masukin apa yang diketahui semua titik, biasanya minimal butuh 3 titik. Harusnya sih 3 titik harusnya. Kalau nggak ada ya cari lagi, karena 3 variabel nih. Biasanya kalau kayak gini nih, yang 1,-8 kan kita cari sendiri nih. Nah, oke, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, jadi cara yang kedua terkait dengan menentukan nilai yang kayak gini nih. Nah, ini kan efeknya begini ya. Nah, jadi gini, jika, nah, mungkin kalau misalnya kalian cari di Google atau mungkin waktu pas, mungkin ini nggak tahu ya, di SMP masih ada atau enggak. Karena di SMP kalau di Kurtilas nih fungsi kuadrat tuh ada. Sama di SMA tuh juga di Kurtilas tuh masih ada kayaknya. Nah, biasanya tuh ada rumusnya tuh. Kalau misalnya fungsi kuadratnya yang diketahui adalah ini, maka untuk membuat fungsi kuadratnya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya kita bikin y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ini, sebenarnya gitu ya, sebenarnya. Nah, ini berarti kan gini ya. Ini dikali a kan, ada a-nya kan. Benar nggak? Jadi itu kayak misalnya nih, y sama dengan a dikali dengan x kuadrat tambah b per a x tambah c per a. Ya dong. Nah, and then biasanya tuh nanti pasti ini bisa difaktorin kan, harus normalnya. Jadinya a sama dengan x tambah sesuatu dikali dengan x tambah sesuatu. Yang dimana kedua angka ini kalau dikali hasilnya adalah c per a, dan sesuatu kalau ditambah hasilnya adalah b per a. Kan gitu ya. Nah, jadi saya anggap aja bahwasanya tuh di sini P sama Q gitu ya. Nah, jadi P sama Q. Jadi P tambah P kali Q itu hasilnya pasti bakal ini, dan kalau ditambahin pasti hasilnya ini kan gitu. Nah, kemudian kalau udah kan untuk mencari, nah gini, ketika y-nya 0, itu kan sama aja mencari nilai x-nya berapa kan, alias tipot sumbu x. Nah, ketika dia 0, jadi kan berarti ketika misalnya nih, misalnya nih, y sama dengan a kali x tambah p kali x tambah q, kemudian di sini 0 nih, sama dengan a kali sesuatu dikali dengan sesuatu, ya otomatis apa? Yang dikali ini salah satunya harus 0. Nah, tapi a ini nggak bakal mungkin 0. Karena apa? A ini adalah koefisien x kuadrat. Kalau a-nya sampai sama dengan 0, maka jadi bukan fungsi kuadrat. Gitu. Nah, kalau udah kan berarti yang bisa menyebabkan 0, itu kalau nggak ini, ya ini. Nah, jadinya berarti x tambah p sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min p. Terus x tambah q sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min q. Gitu. Nah, ya udah, berarti kan sama aja dong kurang lebih gitu ya. Kurang lebih serupa. Nah, jadi di sini kita udah punya informasi bahwasanya x-nya itu sama dengan min 1 dan x-nya itu sama dengan 3. Berarti kalau misalnya kita bikin sama dengan 0 ya, berarti kan jadinya x apa? Tambah 1 sama dengan 0 dong. Kan berarti di sini 1 kan? Atau kalau enggak ini dipindahin ke kiri jadi plus. Nah, ini di sini 3-nya pindah ke kiri, jadinya x kurang 3 sama dengan 0. Berarti kalau kita balikin ke atas ini, berarti jadinya y sama dengan a dikali dengan x plus 1 dikalikan dengan x min 3. Nah, makanya kenapa gitu ya, makanya kenapa rumus yang versi cepatnya atau mungkin untuk, oh iya, kalau misalnya ini ada ini kan jadi jatuhnya adalah pemfaktoran ya, kurang lebih alias faktor-faktor atau alias nilai x yang menyebabkan dia 0. Karena kan fungsi kuadratnya tuh variabelnya x ya. Ya udah, berarti bakal berubah jadi ini, makanya rumusnya ini. Nah, jadi rumus cepatnya tuh ini gitu loh. Ya udah, berarti tinggal apa yang nggak ada gitu kan. Nah, yang nggak ada itu adalah a-nya. Nah, a-nya didapat dari mana? Pasti butuh satu titik lagi gitu. Nah, kalau kita butuh satu titik lagi dapat dari mana? Ya dari yang ini.
Nah, dari titik puncak di sini. Makanya mau pakai cara ini pun titik puncaknya harus detail. Jadi nggak bisa sembarangan asal cuman tahu nilai minimum atau fungsi nilai maksimum udah bisa langsung dapat, enggak gitu. Ya udah, berarti tinggal ini kan berarti YP-nya min 8. Berarti ketika min 8, A dikali dengan 1 tambah 1 kali 1 kurang 3. Berarti min 8 sama dengan A kali 2 kali min 2. Berarti apa? Min 4. Sehingga min 8 dibagi dengan min 4 sama dengan A, berarti A-nya adalah 2. So, kesimpulannya adalah fx sama dengan A kali X tambah 1, 2 kali X tambah 1 dikali dengan X kurang 3. Nah, yaudah dijabarin. Nah, 2 kali ini berapa? Nanti hasilnya ini kok. Ini hasilnya adalah X kuadrat min 3x tambah x kurang 3. Berarti fx sama dengan 2 kali x kuadrat kurang 2x kurang 3. Sehingga fx-nya kalau ini kita kalikan jadinya adalah 2x kuadrat min 4x dikurangkan dengan 6. Nilainya sama. Seperti itu. Nah, untuk mencari F410 yang F4 ini cukup dimasukin di sini aja biar nggak kebanyakan ngitung. Tinggal dimasukin kan jadinya 2 kali 4 tambah 1 kali 4 kurang 3. 2 kali 5 10, 10 kali 1 10. Jawabannya tetap sama pasti. Nah, sebenarnya ada lagi nggak caranya? Ada, cuman itu I think kayak agak kurang worth it kalau cara yang satu lagi, karena emang itu tergantung sama konteks soalnya. Kan sifat fungsi kuadrat kita tahu bahwasannya kan ini adalah puncak ya, xp, yp, yang dimana xp itu ada rumusnya sendiri, yaitu adalah min b per 2a, dan untuk yp itu ya tinggal masukin aja nih xp ini ke fungsi kuadratnya. Cuman kayak agak aneh ya, ujung-ujungnya tuh nggak jauh beda sama kayak kerjain cara biasa aja yang sampai ada beberapa variabel begitu. Bahkan ini kan bentuknya pecahan nih. Nah, yang bentuknya bilangan bulat aja kalau fungsinya kebanyakan adalah aja ribet gitu, apalagi kalau dibikin pecahan ya. Oke, jadi nomor 21 jawabannya adalah C, 10. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So, untuk nomor 21-nya kita hapus terlebih dahulu dan kita lanjut ke soal nomor 22 dan nomor 24 yang tadi kita hilangkan. Nah, jadi nomor 22 sama 23 24 ini soalnya ini. Nah, jadi ada bilangan 4 angka A094 yang dimana ini harus kurang dari 60. Kurang dari 6000. So, angka yang tersedia yang ada di sini ya either. Jadi A-nya bisa 1, bisa 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 0 kenapa enggak 0? Karena kalau misalnya 0, 0094 ini bukan jadi 4 digit lagi atau 4 angka, melainkan hanya bilangan 2 angka yang disebut namanya 94. Nah, kan kita sebutnya 94 dong, bukan 0.194, enggak, bilangnya langsung 94 kan. Nah, oke. Dari yang tersedia di sini nomor 22 diminta syarat. Jika bilangan tersebut habis dibagi 3 tapi bersisa 1 ya, maka nilainya berapa nih, nilai A-nya yang possible gitu. Nah, ini logik sebenarnya. A 094 kalau misalnya kita bagi 3 dan ini disusun ke bawah, supaya kita bisa memastikan bahwa ini sisa 1, paling gampang adalah apa? 3 di sini dikali sesuatu. Nah, di sini dikali sesuatu, hasilnya A misalnya. Terus dikurang habis. Baru turun 0, ya kan? Ya pasti di sini 0-nya habis juga dong, pasti dikali 0 ya kan? 0. Terus turun lagi 9, 3, nah ya kan, set, baru 4-nya turun, kali 1, ini 3, sisa 1, ya kan. Nah, karena kalau misalnya nggak habis, cukup beresiko kalau misalnya di sini
sisanya nggak 4. Maksudnya di sini nggak 4 gitu. Tapi kan kalau misalnya emang kita mau di 3 kali berapa? Yang sisanya 1, 3 kali 9. Bener nggak? Ya 3 kali 2 kan 6. Nah, supaya dia sisa 1 di sini berarti harusnya kali 5 dong. Kan nggak mungkin, udah nggak bisa. Nah, jadi yang emang yang paling possible adalah ininya, ini nih 4 3 digit yang di depannya ini harus habis dibagi. Nah, jadi supaya biar memenuhi syarat nomor 22 ini harus habis dibagi 3. Dari angka yang tersedia 109, 209, 309, 409 dan 509, mana yang bisa habis dibagi 3? Ya, cuman ini doang. Sehingga jawaban nilai A-nya yang bisa kita pakai hanyalah 3. Jadi nomor 22 jawabannya C. Nomor 23, banyaknya faktor prima dari 4 angka tersebut, berarti ini angkanya dapat kita simpulkan terlebih dahulu ya. Angkanya tersebut adalah 3094. Ya udah, untuk nomor 23-nya sendiri, ya untuk nomor 23-nya sendiri berarti 3094. Nah, pakai pon faktor. Nah, ini 2 kali berapa? Nah, ini nilainya adalah 1547 ya. Kemudian nah, ini 7 kali 221 dan untuk 221 ini adalah 13 sama 17. Nah, ya sudah, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya 3094 ini sama dengan kalau kita bikin faktorisasi prima gitu ya. 2 kali 7 kali 13 kali 17. Dan di sini sama-sama pangkat 1 semua ya. Ya udah, berarti ada berapa angka? Ya, ada 4 angka ya. Jadi banyak faktor primanya tuh ada 4, yaitu ada angka 2, 7, 13 dan 17. Nah, untuk nomor 24 ini banyak faktor positif dari bilangan 4 angka tersebut adalah berapa? Nah, untuk nomor 24 sendiri ini banyak variasi sebenarnya. Oke. Jadi untuk nomor 24 sendiri yang paling gampang terpikirkan bahwa untuk banyak faktor itu adalah ya tinggal cari aja faktornya. Kayak misalnya nih 3094. Ini mungkin saya mau bikin susun ke bawah aja deh ya. Itu berapa kali berapa sih? Nah, karena gini, kita tahu bahwasannya ini kan adalah sesuatu yang positif. Nah, positif itu kalau dikali kan ada 2 opsi. Either dia positif kali positif, yang hasilnya positif, atau negatif dikalikan dengan sesuatu yang negatif, yang hasilnya tetap positif. Nah, jadi karena di sini udah bahas faktor positif, berarti yang negatif kita kita abaikan lah, ibarat kata seperti itu. Ya sudah, berapa tuh? Ya ingat ya, faktor ya, bukan faktor prima. Jadi ya sebutin aja berapa angka. 1 3094. Terus 2 1547. Nah, sebenarnya dari angka-angka di sini sebenarnya kita bisa lihat sih. Yang pasti 1 kali 3094. Nah, satunya ini nggak perlu, kan di sini 1 nggak kita masukkan karena apa? Ya karena 1 itu kan bukan bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari 2 kan. Oke, 3 mungkin enggak karena ini 7 bisanya. Nah, 7 kali berapa? Kan 221 itu 1547 dikali 2 berarti 7. 221 kali 2 itu adalah 442. Nah, terus habis itu ada berapa lagi? 13 ya. Nah, ini hasilnya adalah 238. Kemudian ada angka apa lagi? Nah, ini 17 dikalikan dengan 182. So, ada lagi nggak kira-kira? Nah, di sini ada lagi nggak? Ada sebenarnya. Kalau kita lihat selain angka yang ada di sini ya, selain angka yang ada yang 1 di bawah, ini merupakan faktor dari primanya kan. Kayak misalnya nih, saya mau ambil 2 aja nih. Artinya berarti 2 dikali ini. Kalau saya ambil 7, berarti hasilnya adalah ini kali ini. Ya, intinya yang di bawah tuh ya intinya berarti dikali ini sama atasnya. Karena kan mecah dari atas ke bawah gini kan. 13 itu ya kan, 13 itu dikali 238. Coba aja hitung. 17 kali 7. Nah, 17 kali 7 kan adalah 94119 kali 2
18, 1, 3, 2, 3, 8. Pas kan? Nah, jadi ini terbukti bahwasanya ini 13 ya, tinggal hitung aja. 17 kali 7 kali ini. Kan gitu ya. Jadi kayak ibarat kata nih gini nih. Dari angka ini, dari angka-angka ini sebenarnya bisa kita otak-atik kan? Bener nggak? Kayak misalnya nih, kalau saya milih angka 17, berarti 17 akan dikali ini. Nah, sekarang saya belum ambil 2 kali 7. Bisa nggak 14? Nah, iya, ini ada yang terlewat, 14. Nah, jadi 14 14 ya kan? 14 dikali dengan 221 ya kan? 14 kali 17 kali 13 kan 221 kan? Ini. Terus kemudian 2 kali 13, 26. Nah, berapa tuh 26? 26 kali berapa ya? 7 kali 17. Berapa tuh 17 kali 7? 17 kali 7 119 kan? Ya udah 119. Terus 2 kali berapa lagi? 2 kali 17 34. Berarti 17 kali 3 berapa? 91. Ada lagi enggak? 7 kali 2 udah nggak kepake, udah nggak bisa. 7 kali 13 91 udah. 7 kali 17 udah 119, berarti jangan dipakai lagi. 13 kali 2 26 udah. 13 kali 7 91, 13 kali 17 adalah 221 ya. Nah, terus 17 kali 2 34 udah. 17 kali 7 119, 17 kali 13 221. Berarti udah semua dong. Iya, udah semua. Jadi kalau misalnya kita mikir paling paling kasarnya ya kayak cara anak SD lah. Cari nih berapa faktor berapa. Nah, tapi kan logikanya kalau angkanya segede ini lama dong ya kan. Nah, ini jawabannya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berapa? Ya, 8 kan? Nah, ini 8, ini 8. Berarti ada berapa faktor? 16. Seperti itu. Nah, dua alternatif ini, nah jadi tadi selain angka 1, nah ingat ya, selain angka 1 yang 1 kali 3094, kita dapat angka-angka ini dapat dari ini. Ya kan? Nah, kan ditanya, kan ini sama aja kayak kita nyari berapa sih komposisi gitu, atau berapa sih kombinasi. Nah, gitu ya. Atau berapa sih kalau misalnya kita cari nih hasilnya adalah 3094. Ada berapa cara? Nah, kalau misalnya saya milih satu angka, berarti nanti sisanya pakai 3 angka dong. Nah, jadi ini sama aja kayak ada 4 unsur. Terus kita makainya satu unsur. Nah, berapa banyak tuh? Nah, berarti ini sama aja kayak kombinasi. Nah, kenapa kombinasi? Kenapa nggak permutasi? Yang perlu diingat adalah 2 kali 7 kali 13 sama 2 kali 13 kali 7 itu adalah sesuatu yang hasilnya sama. Berarti dengan urutan yang berbeda dianggap sama. Karena ini perkalian. Makanya kita pakai kombinasi. Kalau kasusnya permutasi ini sama ini nggak sama gitu. Ya udah, berarti kombinasi. Nah, kita coba nih dari 4. Nah, kan ini ada 4 unsur ya. Ada 4 unsur. Oke, kalau kita ambil satu unsur dulu, berarti jadinya berarti 4 kombinasi 1. Terus kalau kita ambil 2 unsur, gimana? Berarti 4 kombinasi 2. Kalau kita ambil 3 unsur, misalnya kayak 2 kali 7 kali 13. Nah, dikali berapa tuh? Nah, itu adalah 4 kombinasi 3. Nah, jadi yang pertama itu yang satu unsur ini mungkin ini saya tulis di mana ya? Oke, mungkin ini saya hapus. Saya taruh di sini and then begini aja deh. Biarkan begini. Nah, untuk perhitungan atau gini aja ya. Jadi ini yang perlu saya tegasin lagi adalah satu unsur itu berarti bilangannya yang bisa kepake gitu ya. Tapi ini ingat ya, kita nggak mikir berapa kali berapa yang angka yang kita pakai aja.
Kayak berarti satu unsur tuh berarti ya kita pakai kalau nggak 2, 7, 13 atau 17. Nah, kan gitu. Kalau 2 unsur ya berarti kita pakai 2 dan 3, 2 dan 7, 2 dan 13, misalnya 2 dan 17, bla 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 bla, atau sekian dan sekian, atau paling mentoknya 13 dan 17 ya. Terus kalau 3 unsur ya kurang lebih seperti itu. Ya udah tinggal kita hitung 4 kombinasi 1 kan gitu. 4 kombinasi 1 berarti 4 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 4 kurang 1 faktorial. Hasilnya berapa? Nah, jadi ini hasilnya akan sama dengan 4 kombinasi 3. Kenapa? 4 faktorial per 1 faktorial kali 4 kurang 3 faktorial. Kan ini sama aja kayak 4 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Ini 3 ya. Nah, ini 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini selisihnya ini sama ini tuh pasti nilainya sama. Nah, gitu. Emang ada sifat-sifat tersendiri kok ya. Oke, wait dulu. Ini saya geser dulu deh paling mentok sini. Nah, ya udah. Berarti ini 4 kali 3 faktorial per 1 kali 3 faktorial. Habis kan? Hasilnya 4. Ini pun juga pasti sama, hasilnya 4. Nah, kalau 4 kombinasi 2 berapa? Nah, 4 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial, alias 4 kurang 2 faktorial kan. Jadi 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial, 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1 kali 2 faktorial, berarti hasilnya 6. Ya udah, di sini ada 4 bilangan atau ada 4 kombinasi, ada 4 cara lah. Terus kalau ini ada 6 cara. Di sini ada 4 cara. Nah, tapi ingat, ini kalau kita totalin berapa caranya? 10, 14 cara. Apakah jawabannya 14? Salah. Ingat, 14 di sini belum termasuk angka yang ada di sini. So that's why yang maksud saya yang bisa pakai kombinasi, yang bisa kita akalin pakai kombinasi itu ini. Nah, jadi ini bisa kita gunakan dengan cara kombinasi. Nah, 1 kali 3094-nya ya harus sudah ingat tuh kalau bisanya nih sebenarnya ada angka lain. Jadi kayak ibarat kata tuh 1 sama ininya kalau emang mau pakai kombinasi, semisal mau pakai kombinasi, maka bisa kita gunakan ya udah 4 kombinasi 0. Nah, sorry, bukan yang ini ya. Ini dapat dari 4 kombinasi 0. Satu cara. Jadi kayak ibarat kata nih angka 1 nih. Ini 4 kombinasi 0. Kalau 3094 itu kan ngitung dari 2, 7, 13, 17. Apa? Berarti 4-nya dipakai 4. Nah, jadi 4 kombinasi 4. Jadi kalau kita pakai kombinasi berarti hitungan totalnya adalah 4 kombinasi 0, yang artinya berarti itu angka 1. Nah, terus abis itu ini 4 kombinasi 1, 4 kombinasi 2, 4 kombinasi 3 ditambah dengan 4 kombinasi 4. Jadi alternatif solusinya kita bisa menggunakan pendekatan seperti itu. 4 kombinasi 0 tambah 4 kombinasi 1 tambah 4 kombinasi 2 tambah 4 kombinasi 3 tambah 4 kombinasi 4. Yang dimana 4 kombinasi 4 ini adalah angka 3094-nya sendiri, yang berarti artinya semua angka ini kan dipakai nih. Nah, 4 kombinasi 0 tuh berarti alias kita nggak pakai semua. Kenapa kok bisa kita bilang nggak pakai semua? Kan ada angka 1. Angka 1 ini kan di luar dari 2, 7, 13, dan 17. Gitu loh ya. Oke, jadi kalau emang misalnya ini ya terserah. Kalau mau langsung begini juga diperbolehkan. Nah, ini jawabannya adalah 16 cara. Diperoleh dari ini hasilnya 1 ya. Kan ini hasilnya 1. Terus ini hasilnya 4, 6, 4, 1. Jadi ini aja udah 14, 15, 16. Ya, jadi ada 16 faktor positif yang dapat membentuk
3094, yaitu dengan rincian seperti ini ya. Oke, ada cara lain nggak? Ada. Nah, ini lebih ke rumus. Nah, banyak faktor positif dari faktorisasi prima. Ingat ya, dari faktorisasi prima itu bisa kita nilai, bisa kita hitung gitu. Jadi banyak faktorisasi prima gitu ya. Misalkan ya, ini saya bikin oke, wait dulu, saya pakai apa? Nah, misalkan A pangkat P, B pangkat Q, C pangkat R, dan seterusnya. Maka banyak faktor positif, maka banyak faktor positif yang bisa dihitung atau alias yang ada itu adalah dengan cara mengalihkan semua pangkat yang ada di sini, tapi sebelum dikali ditambah 1. Jadi P tambah 1 kali Q tambah 1 kali R tambah 1 dan seterusnya ya, sampai bla 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 tambah 1. Ya udah, berarti dari sini nih ya kan. Ya, kalau misalnya 2 kali 7 kali 3 kali 17, ini kan pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. So that means berarti banyak faktor positif. Banyak faktor positif sama dengan 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1. Ini kan hasilnya adalah 2 pangkat 4 alias 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 16. Ya, ternyata dari 3 cara ini jawabannya tetap sama, yaitu adalah 16 cara. Ada 16 faktor positif atau alias ada 6 bilangan positif yang kalau dikali hasilnya adalah 3094. Seperti itu ya. Oke, jadi sebenarnya mau pakai cara yang biasa kayak waktu SD boleh, atau oh iya, ternyata untuk membentuk angka ini kalau kalian mau pakai kombinasi yang seperti ini juga boleh. Ini juga sebenarnya ada nih. Ini namanya juga ada terkait dengan terkait dengan kombinasi juga. Tapi namanya apa gitu saya agak lupa karena emang ini jarang banget dipakai. Yang biasanya tuh kalau rumus-rumus kayak gini tuh yang udah detail banget tuh biasanya orang-orang olimpiade gitu loh. Kombinatorika gitu loh kalau nggak salah ya. Oke, jadi nomor 22 sampai nomor 24 sampai situ dulu, dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 25 ya, berarti nomor 25, dan di sini mungkin lanjutnya nomor 26 juga. Nah, untuk nomor 25 terdapat kumpulan data B min 7, 3, dan min 5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan di atas? Apabila rata-rata kumpulan data tersebut adalah rata-rata kumpulan tersebut ini kalau misalnya min 11. Oke. Berarti ini mesti ngecek satu-satu ya. Cuman gini, untuk mempersingkat sebenarnya terkait dengan pernyataan seperti ini nggak mungkin dong kita cek semuanya kan. Nah, jadi kalau emang misalnya contoh nih, kan ini nih sebenarnya opsi dari dulu zaman SBMPTN itu memang udah ada. Formatnya itu adalah A itu 1 2 3 benar, B itu 1 3, C itu 2 4, D itu 4 doang. Nah, yang E itu 1 2 3 4. So, misalnya nih, 1 udah bener, ya kan? Kalau 1 udah bener, berarti nggak mungkin C, nggak mungkin D, gitu. Jadi kalau nggak mungkin C, nggak mungkin D, ya tinggal lihat nih 1 2 3 sama 1 3 sama 1 2 3 4. Tiganya udah bener, otomatis tiganya nggak usah dicek. Nah, tinggal cek nomor 2. Kalau nomor 2 bener, atau kalau nggak nomor 4 deh. Kalau nomor 4 bener, udah jelas jawabannya E. Tapi kalau nomor 4 salah, bisa jadi antara masih A sama B. Kalau duanya salah juga, berarti jawabannya yang B. Kalau duanya benar, jawabannya A. Tuh, jadi emang nggak perlu kita cek secara rinci-rinci banget. Jadi kayak nggak harus urutan gitu. Mungkin bisa jadi aja ternyata nomor 1 salah nih. Tinggal antara ini 1 2 3, 1 3, 1 2 3 4. Kita ngecek nomor 2 ternyata salah. Ya udah langsung jawabannya B aja gitu. Ya. Tapi karena berhubung ini masih fokus ke pembelajaran, jadi kita bahas semuanya untuk nomor 25.
Nah, kita cek nih, apakah benar rata-rata ya. Berarti min 11 tambah dengan min 7 tambah dengan 3 tambah min 5 berarti dibagi dengan 4 berapa tuh? Min 18 dikurang 2, min 20 per 4. Berarti ini jawabannya adalah min 5. Oke, berarti nomor 1 benar. Nah, kayak tadi nomor 1 benar nih, berarti nggak mungkin dong yang C sama D gitu jawabannya. Jadi udah nggak bakal mungkin. Jadi kalau mau nebak jawaban juga bisa kita persempit pilihannya. Median yang media kumpulannya, nah min 7 nih, berarti kalau diurutkan dari paling terkecil min 7, min 7, min 5, sama 3. Nah, berarti medianya tuh ada di sini dong. Nah, berarti medianya sendiri sama dengan min 7 tambah dengan min 5 dibagi dengan 2. Berarti adalah min 6. Oh, ternyata benar juga nih. Ya udah. Nah, kalau nomor 2 aja udah benar, nah antara A sama E kan. Nah, tinggal kita cek nomor 4. Nah, cuman tetap aja nomor 3 aja deh kita cek juga nggak apa-apa. Pasti benar kok ini ya. Modus kumpulan data B adalah min 5 kalau B ya oke. Jadi min 5, min 7, 3, min 5. Nah, ini modusnya ya min 5. Oke, untuk nomor 4 kalau misalnya jangkauan ya. Oke, jadi ini udah benar ya, yang C yang 3 benar tuh kan terbukti. Kalau B-nya min 8, oke min 8, min 7, 3 min 5. Jangkauannya, oke jangkauan itu adalah data terbesar dikurangkan dengan data terkecil. X max dikurangkan dengan X min. Berarti terbesarnya 3 dikurangkan dengan min 8, maka jangkauannya itu adalah 11. Ya, ini salah nih. Sehingga untuk nomor 5 jawab 25 ini jawabannya adalah yang A. 1, 2 dan 3 benar. Oke, lanjut ke nomor 26. Segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Berdasarkan informasi berikut, berikan tanda checklist. Oke, belah ketupat ya, belah ketupat. Oke, belah ketupat set. Nah, set set set. Nah, ini ini alfa, ini mungkin ini kita kasih X tanda X, kalau ini bulat, ini bulat. ABC mempunyai dua pasang sudut berhadapan sama besar ya. Ini sama ini sama ini, benar. ABCD mempunyai dua sisi yang sama panjang ya. Nah, pasangannya mana aja? Ini sama ini, sama ini sama ini gitu loh ya. Oke, jadi ini benar juga. Kemudian untuk kedua diagonal ABCD sama panjang. Nah, hati-hati, diagonal kan dari sini ke sini nih, sama dari sini ke sini. Pertanyaannya adalah kan belum tentu kalau misalnya belah ketupatnya itu pendek banget. Kalau bisa ini belah ketupat juga nih. Nah, ini kan belah ketupat juga. Ya. Nah, ini kan belah ketupat juga. Ini sama ini sama ini. Apakah diagonalnya sama panjang kalau kayak gini? Kan enggak ya. Berarti kedua diagonal ABCD sama panjang itu adalah sesuatu pernyataan yang salah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 25 dan 26-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 27 terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 27, 3 bilangan asli berbeda kurang dari 10 dipilih secara acak. Berarti yang akan jadi fokus utama kita adalah ya bilangan asli dulu nih. Bilangan asli yang kurang dari 10 itu berapa? Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka. Nah, dari 3 tersebut ternyata di sini nomor 1 diminta. Nah, untuk yang per 1 adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima di sini kan yang dari pilihan yang di atas ya, kalau enggak 2, 3, 5, 7. Terus kemudian nomor 2 untuk bilangan genap. Bilangan genap ini di sini 2, 4, 6, 8. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 angka yang tersedia di sini. Yang 4 adalah kurang dari 8 jumlah bilangan. Oke. 2 bilangan yang jumlahnya
kurang dari 8. Berarti ini pasangan ya. Either kalau enggak ya berarti 1 itu pasangannya dari 2 sampai dengan 5. Terus kalau misalnya kita mau pakai 2 berarti, nah ini kan 2 tambah 1 kan sama aja ya. 2 berarti 3 sampai 4. 5 ini masih oke karena kan hasilnya 7. Oh ini 6, sorry ini 6 ya. Oke, terus enggak, oh ya enggak ya. 2 1 tambah 6 oke. Kemudian untuk yang 3 itu berarti 4 ya, cuman 4 doang ya, paling mentok 4. Jadi di sini ada berapa cara? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ada 5 cara. Ada 5 kombinasi. Terus ada ini berapa kombinasi, ini ada berapa kombinasi ya. Ini 1 cara, ini 2 cara, ini 5 cara. Ini 2 sampai dengan ya, sampai dengan. Ini 3 cara berarti. 2 3, 2 4, 2 5 gitu. Yes, 2 3, 2 4, 2 5. Jadi ada 3 cara. Ini sampai dengan lo ya, sampai dengan, bukan 3 atau 5, tapi sampai dengan 5. Ya udah, tinggal ditanya nomor 1 adalah peluang semua bilangan. Oke. Ya kalau sebenarnya kalau kita mau cara propernya untuk nomor 1 ya berarti peluang 3 bil prima kan diambil 3 kan. Nah, berarti ya per semestanya gitu. Nah, berarti di sini kita harus cari dulu nih semesta nih. Nah, jadi untuk semestanya gimana? Nah, 3 bilangan asli diambil dari berapa angka? 9 angka. Berarti banyaknya semesta atau himpunan semestanya itu adalah 9 kombinasi 3. Sehingga jadinya berarti 9 faktorial per 3 faktorial kali dengan 9 kurang 3 faktorial. Jadinya berarti 9 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial. Berarti jadinya adalah 9 kali 7 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. So ini habis. Ini 1, ini 4, ini 1, ini 3. Berarti 12 kali 7 adalah 84. Jadi ada 84 cara untuk menyusun 3 angka yang berbeda dari 9 angka. Ingat, karena berhubung ini berbeda, makanya kita pakai kombinasi. Kalau misalnya dia sama, kita pakai permutasi, itu diizinkan. Ya udah, berarti nah gini, sebenarnya ini kita predik gitu aja. Ini kita predik aja. Apakah kurang dari 1/20? Nah, jadi ini kita cari dulu maksimumnya. Kalau aslinya ya begini ya, aslinya begini. Kalau aslinya ya berarti kalau ditanya ini berapa banyak caranya dari 3 angka ya berarti 4 kombinasi 3. Berapa tuh? Ya 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 kurang 3 faktorial. Nah, ini jawabannya adalah 4. 4 cara berarti. Ini pun juga sama ya. Karena kan dari 4 angka yang ada gitu ya, dari 4 angka yang ada dari opsi 1 sampai 3 itu ya. Dari pernyataan 1 sampai 3 itu 4 untuk yang 2 ini aja ya. Untuk 2 yang ini. Karena kalau yang ketiga itu ada 5 unsur. Kalau ini berarti 5 kombinasi 3. Jadinya 5 faktorial per 3 faktorial kali dengan 5 kurang 3 faktorial. Nah, ini kalau dihitung, nah ada 10 cara ya. Oke, jadi kalau emang aslinya berarti ya ini 4 kombinasi 3 ya, karena kan dari 4 bilangan prima kita ngambilnya 3 bilangan prima doang. Berarti kalau enggak 2 terus 3 terus 5 atau 2 3 atau 7 kan gitu. Ada 4 cara. Dari total semua cara yang bisa dipakai dari 3 bilangan yang random itu ada 84. Nah, jadinya berarti 1/21 gitu. Terus yang kemudian yang kedua, peluang 3 bilangan genap. Nah, jadinya berarti 4/84 sama dengan 1/21. Yang ketiga
adalah peluang dari 3 bilangan apa? Bilangan ganjil. Nah, berarti jadinya adalah 10/84. Berarti jadinya adalah sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 5/42. Dan untuk yang keempat itu adalah peluang dua bilangan bilangan jumlah kecil dari 8 adalah berapa? 5 tambah 3 tambah 1, 9 cara dari 84 cara. Berarti ini sama aja kayak sorry. Untuk yang keempat ini sorry. My bad. Kan tiga angka nih, ya kan? Itu kan cuma 2 angka ya, sorry. Ya 1, 2, 3, atau kalau enggak 1, 2, 4. Ada lagi enggak? 1, 3, 4 udah nggak mungkin ya. 1, 2, 3 itu aja udah berapa? 6. 1, 2, 4 itu aja udah 7. Kalau 1, 2, 5 udah pas 8, udah nggak mungkin, stop. 2, 3, 4 tambah 3 aja udah 7. Oh ya udah, berarti emang cuman 2 cara doang nih, cuman ada 2 cara. Nah berarti jadi ini adalah 2/84, maka jawabannya adalah 1/42. Nah jadi pas kita cek, oke, peluang semua bilangan yang terpilih prima kurang dari 1/20. Nah ini benar nggak? Benar ya. Terus nomor 2 ini kurang dari 1/25. Apakah ini? Salah ya. Ini juga sebenarnya, nah ini salah. Karena apa? Kurang dari 1/25 gitu. Harusnya ya yang benar adalah 1/21. Ini sebenarnya kayaknya jatuhnya oke, wait, tar dulu. Kalau emang misalnya ini soal yang enggak tar dulu. 1/21 tuh lebih kecil daripada 1/20 enggak? Kira-kira. Coba. 1/20 sama 1/21. Ya oke, ini tinggal kali silang, ini 21, 20. Berarti ya ternyata 1/20 ini lebih besar daripada 1/21, alias 1/21 lebih kecil daripada 1/20. Ya bener dong ya kan. Nah bener dong ya, karena emang di sini kan berarti kegiatan membandingkan ya intinya. Terus yang 2 terkait dengan 1/21 sama 1/25. Ya sebenarnya ini bisa dilogikakan. Saya punya kue dibagi 21 sama dibagi 25, terus saya dapat cuma 1, pasti lebih gedean yang ini dong, ya kan? Apakah ini lebih kurang dari ini? Salah ya. Oke, kemudian nomor 3, peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1/7. Oke, nah ini 1/7 sama 5/42. Ini 42, ini 35. Berarti 1/7 itu lebih besar daripada 5/42. Alias kalau misalnya ini kita bikin per 42 juga kan bisa ya. Ini kan sama aja kayak 6/42. Nah, apakah peluang 5/42 itu lebih besar daripada 6/42? Salah. Peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8 adalah 1/42. Betul. Jadi berapa banyak pernyataan yang benar? Adalah 2 pernyataan. Yang dimana kalau 2 pernyataan benar itu jawabannya adalah yang B apa C? Nah ini jawabannya adalah C, sorry ya. Jadi ini opsi jawabannya tuh A-nya 0 yang benar alias nggak ada salah, B itu 1, C itu 2, D itu 3, E itu 4. Tuh. Jadi kalau untuk soal yang kayak gini, format jawabannya tuh biasanya seperti ini ya. Nah, kita hapus untuk nomor 27-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28 sampai nomor 20 sampai nomor 30 ya. Nah, oke. Untuk nomor ini sebenarnya nomor 30 ini paling gampang nih. Cuman emang harus ekstra hati-hati sebenarnya, walaupun emang gampang, hati-hati jangan meremehkan.
Oke, segitiga siku-siku yang selisih sudut A sama B-nya adalah 60 dan sudut C-nya bernilai alfa. Nah, kalau misalnya P-nya ini adalah nilai alfa ini dan Q-nya adalah 80, maka bagaimana gitu ya. Nah, ini kita harus otak-atik. Jadi intinya nomor 28 ini kita punya sebuah segitiga siku-siku yang dimana segitiga siku-siku dengan sudut A sama B. Nah, ini kan banyak faktornya, ya kan? Tapi di sini A sama B-nya. Nah, jadi ini sorry ya. Yang kalimat yang ini nih kalau di soal aslinya sudut A dikurangkan dengan sudut B sama dengan 60. Ya udah, pertanyaannya adalah berarti kita harus cari dong random ya kan. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa kan gitu. Nah, berarti di sini ada dua opsi, ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan. Either kalau enggak, kan di sini kalau misalnya A-nya 90, alias berarti di sini A, di sini C nih. Ini B, ini C, terus ini B, ini A. Nah, di mana A ini pasti bakal lebih besar kan gitu. Sudut C bernilai alfa. Ya udah, kalau misalnya A-nya 90 kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sudut A-nya ini adalah 90 dengan kalimat ini 90 kurang berapa hasilnya 60? Ya, berarti sudut B-nya adalah 30. Nah, kalau misalnya sudut B-nya 30, sudut C-nya berapa? Ya ingat, jumlah total sebuah segitiga itu harus 180 sudutnya. Berarti ini udah ada 120. Kurang berapa? Kurang 60. Ya. Jadi, kalau misalnya kita pakai skenario yang pertama, ini jawabannya segini. Nah, apakah sama dengan skenario yang kedua? Nah, coba kita cek untuk skenario yang kedua. C-nya yang 90. Ya dong. Nah, kalau sudut C-nya sama dengan 90, nah, sudut A sama B-nya gimana? Ya kita cuma punya solusi begini doang. Sudut B sama dengan berapa? 60. Banyak. Nah, cuman yang bisa dipastikan bahwasanya sudut A tambah sudut B itu sama dengan 30. Benar nggak? Nah, berarti dari sini kita kerjakan untuk dua persamaan ini. Nah, berarti sudut A kurang sudut B sama dengan 60. Sudut A tambah sudut B sama dengan 30. Dapat 30 dapat dari mana? 30, sorry. Kok 30 sih? 90. Ya Allah, tolong. 90 ya. Karena apa? C-nya udah 90 nih. Berarti di sini punya cuman sisa 90 kalau dijumlahin. Kan sudut, ingat ya. Jadi kayak misalnya dapat 60 ini dapat dari mana? Ini yang saya kotakin warna biru tua nih. Adalah sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180. Ya kalau misalnya di sini kita masukin 90 tambah 30 ya harus tambahin 60. Nah, tapi kalau udah C-nya 90 berarti sudut A tambah sudut B sama dengan 180 kurang 90 kan? Ya, makanya jadinya sudut A tambah sudut B sama dengan 90. Jadi ya udah, lalu kita lakukan eliminasi substitusi. Nah, jadi kita mau menghilangkan A terlebih dahulu. Jadinya berarti min 2 sudut B sama dengan min 30. Berarti sudut B-nya min 30 per min 2 alias 15. Ya udah, berarti sudut A sama sudut B ditambahin 90 nih. Berarti sudut A tambah 15 sama dengan 90. Berarti sudut A-nya ya 90 kurang 15. Berapa tuh? 75. Nah, dari sini apa? Ya, kita peroleh informasi. Berarti gimana? Sudut A-nya kalau kata yang pertama nih, kalau kita bandingkan sama yang Q di sini, kalau kata skenario pertama tuh A-nya lebih gede dari 80. Alfa ya. Berarti sudut C-nya nih alfa nih. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya dari jadi sebenarnya nih untuk yang ini ya, untuk yang saya lingkari warna ungu deh ya. Ini nggak wajib dicari. Kenapa? Karena kan kita nggak butuh A sama B. Yang hanya kita butuhkan adalah apa? Ya,
sudut C-nya ini bernilai alfa. Alfanya berapa? Itu yang kita cari. Kalau emang ini kan nggak perlu kan, kalau kita nggak perlu ini kan buat cari alfa. Nah, jadi berdasarkan skenario yang pertama, alfanya ini 60 nih. Tapi berdasarkan skenario kedua, sudut alfanya berapa? Sudut alfanya adalah 90. Nah, kalau yang B mungkin nggak jadi 90. Nggak bisa gitu loh. Kenapa nggak bisa? Karena kalau misalnya nih kita bilang B-nya 90 dan kita tahu bahwasannya gitu kan, bahwasannya kalau B-nya 90 berarti A-nya jadi 30. Sedangkan di sini kita udah dapat informasi bahwa A-nya itu lebih besar daripada yang B. Gitu. Dengan konteks dikurangin hasilnya 60. Kalau A-nya 9, kalau B-nya sampai 90, ya berarti nggak mungkin. Nah, karena di sini udah jelas banget bahwasanya ini lebih besar yang A gitu. Makanya di sini saya soalnya saya ketik sudut A itu lebih besar daripada sudut B. Yang artinya berarti kalau ngitung selisih ya berarti A kurang B gitu. Nah, ternyata dari dua skenario ini menghasilkan nilai alfa yang berbeda. Nah, tapi apakah dua-duanya ini mendapatkan kesimpulan? Enggak. Yang pertama kurang dari 80, yang kedua lebih dari 80. So, jawabannya ya tidak dapat ditarik kesimpulan atau tidak dapat dipastikan. Jadi jawabannya nomor 28 adalah D. Jadi kalau untuk soal nomor 28, tipe soal nomor 28 nih, yang A itu adalah P lebih besar Q. Ini entah saya agak kebalik, jadi tolong koreksi kalau emang ada yang salah. Yang satu lebih besar, satu lebih kecil. Kalau yang C ini pasti P sama dengan Q. Terus yang D ini tidak dapat ditentukan nilai P sama perbandingan antara P sama Q-nya ya. Tidak dapat ditentukan seperti itu. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 29. Oke, nomor 29 kita punya informasi bahwasanya ada 2A sama 8 gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu nih, kita disuruh ngecek apakah angka 16 ini merupakan suku yang ada di sini. Nah, terus dikasih tahu nih, ada clue. Coba kita cek nomor satu clue-nya. Bilangan tersebut adalah barisan aritmatika. Nah, kalau emang barisan aritmatika nih clue-nya, ya barisan aritmatika berarti 2 bla 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 bla, ini 8. Nah, ini ke sini tambah berapa nih? Supaya biar sama nih. Nah, kita tahu bahwasannya dari sini ke sini kan tambah 6. Berarti ini nambah 3, nambah 3. Berarti ini jadi jawabannya adalah 5. Kan gitu. Nah, kalau kita lanjutin nambah 3 gitu ya. Ini 11, terus kemudian 14. Kemudian lanjut lagi kalau kita tambahin 3 jadinya adalah 17 kan gitu ya. Nah, dari sini apakah 16 bisa kita jawab iya atau tidak dengan cuman cukup satu clue aja? Untuk yang clue pakai clue yang pertama bisa, ini bisa dipakai ya. Atau kalau enggak kalian bisa mau pakai rumus UN atau ya UN juga boleh. Misalnya U1 sama dengan 2. Untuk U2 sama misalnya U3 sama dengan 8. Berarti misalnya untuk U berapa sih atau N-nya ada enggak sih kalau jawabannya 16? Nah, jadi tinggal ini kan berarti A sama dengan 2. Terus di sini A tambah 2B sama dengan 8. Kan rumus UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali B, ANIP. Nah, dari sini berarti 2 tambah 2B sama dengan 8. 2B sama dengan 6. Pindah ke kiri ya. Atau sama-sama dikurang 2. Ini sama-sama bagi 2. Jadi B-nya adalah 3. Nah, ya udah kita cari nih. 2 tambah N kurang 1 dikalikan dengan 3 sama dengan 16. Kalau N-nya bukan bilangan bulat, ya otomatis gagal. Jadinya 2 tambah 3N kurang 3 sama dengan 16. Berarti 3N sama dengan 16 tambah 3 kurang 2. So, berarti 3N-nya sendiri itu setara dengan yang namanya 17. N sama dengan 17 per 3 dan ini adalah bukan bilangan bulat. So, ya terjawab, nggak ada. Nah, bisa terjawab nih, iya atau enggak gitu. Jadi kita nggak harus membuktikan bahwa kita nggak harus bikin ini benar. Tapi kalau nomor satu aja bisa nggak menjawab ini benar atau salah gitu.
ya. Jadi harus hati-hati kalau untuk soal model begini. Nah, nomor 2. Nomor 2-nya coba. Barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Apakah bisa menjawab? Nah, untuk kayak gini berarti kalau misalnya emang dia barisan bilangan positif, berarti berapa aja oke dong. Ya kan? Berarti random banget kan? Berarti bisa nggak buat menentukan apakah 16-nya ini iya atau enggak? Nah, jadi kayak pasti benar atau pasti salah? Ya enggak. Berarti nomor 2 ini nggak bisa kita gunakan. Karena kasusnya begini berarti 1 aja cukup, tapi 2 aja nggak cukup. Jadi kalau barisan kedua ini kita harus bisa cari kalau misalnya mungkin A-nya udah ada, baru bisa kita tentukan nih 16-nya termasuk atau enggak gitu. Ya, jadi nomor 2-nya ini tidak bisa kita gunakan. Jadi pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 saja nggak cukup. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, ini juga sama, ada template-nya. Kalau yang A 1 cukup. Nah, jadi ini 1 cukup. Nah, 2 nggak cukup ya. Oke, jadinya 1 cukup, nggak 2 nggak cukup. Terus kalau yang B dibalik, 2-nya cukup. Terus kemudian 1-nya nggak cukup. Terus kemudian kalau yang C 1 dan 2 bersamaan. Jadi harus dipakai dua-duanya. Kayak ibarat kata tuh saya kasih 2 clue-nya itu ternyata 1 clue yang satu dengan 1 clue yang lainnya tuh saling berhubungan dan saling melengkapi. Nah, tapi kalau misalnya 1 sendiri bisa tapi 2 sendiri bisa, kayak independen, kayak misalnya nih mungkin nomor 2 terus nilai A-nya ada nih, atau mungkin dikasih tahu nilai A-nya berapa. Nah, 1 sama 2 itu bisa dipakai tapi terpisah alias independen. Berarti 1 aja cukup, terus 2 aja cukup. Yang E ya clue-nya kurang alias 1 sama 2 ini dan 2 tidak bisa digunakan atau tidak cukup. Atau enggak cukup lah ibarat kata tuh ya. Jadi enggak cukup digunakan sehingga ya enggak bisa ditentukan nih kira-kira nih pertanyaannya sesuai apa enggak atau bisa dijawab atau enggak gitu. Jadi ini apakah ini jawabannya kan kalau pertanyaan apakah kan iya atau tidak. Nah, bisa nggak ditentukan jawabannya iya atau tidak, bukan berapa loh ya, hati-hati. Nah, lanjut ke soal terakhir ya. Kita hapus dulu untuk 28 dan 29-nya. Oke. Nomor 30. Kita punya sebuah fungsi didefinisikan. Fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangkan dengan 3x. Yang ditanya adalah, nah, ini gampang. Cuman ini aja bentuknya ribet gitu. Nah, dari sini nih kita udah berarti kan kita kalau mau kita cari kan berarti kita harus tahu F2 dulu dong ya kan. Nanti F2 ini dimasukin ke sini lagi, nanti baru dimasukin lagi. Jadi yang pertama yang kita cari adalah nilai F2-nya berapa. 2 kuadrat kurang 3 kali 2. Nah, jadinya berarti F2 sama dengan berapa tuh? 4 kurang 6 min 2. So, soal yang awalnya bentuknya begini bertransformasi atau berubah bentuk menjadi F dalam kurung F min 2 per F min 2 dikurangkan dengan min 2. So, dari sini apa yang perlu kita cari lagi? Ya, F min 2-nya. F min 2 berarti min 2 kuadrat dikurang dengan 3 kali min 2. Berarti F min 2-nya sendiri sama dengan 4 tambah 6, 10. So, berarti ini berubah lagi bentuknya. Menjadi apa? F10 per 10 ditambah dengan 2. Nah, baru nih yang terakhir F10. F10 berarti 10 kuadrat dikurang dengan 3 kali 10. Berarti 100 kurang 30 adalah 70. Ya, so berarti ini jawabannya adalah 70 per 10 ditambahkan dengan 2. Berarti 70 bagi 10 kan 7 tambah 2 sama dengan 9. Nah, so sesuai juga ya dengan kunci jawabannya.
Nah, jadi sebenarnya mah kunci jawabannya benar semua. Cuman mungkin dalam segi penyampaian dari pembahasannya sendiri mungkin takutnya ada yang kurang dipahami atau gimana gitu ya. Oke, so segitu aja dulu untuk video pembahasan simulasi atau persiapan SBMPT tahun 2024 untuk subtes pengetahuan kuantitatif ya. So thanks for watching this video and don't forget to like and share and subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co ya, scan barcode kirisnya. Untuk link sawerianya bisa dicek di kolom deskripsi. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.